Kalau bicara soal perusahaan otobis tertua di Indonesia, maka muncul nama PO NPM dan PO Sibual Buali. Keduanya masih eksis beroperasi hingga sekarang. Namun ada satu perusahaan otobis yang usia berdirinya melebihi mereka, yakni PO Esto yang berasal dari Salatiga. PO Esto ini adalah perusahaan otobis pertama yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang sesepuhnya dunia perbisan tanah air. PO Esto berdiri pada tahun 1921. Itu artinya saat itu negara ini masih dalam cengkraman kolonialisme Belanda. Tentu menarik untuk kita ulas lebih dalam bagaimana PO Esto ini bisa hadir menjadi pelopor usaha transportasi di zaman itu. Dan kenapa PO bis pertama di Indonesia ini lahirnya di Salatiga, bukan di kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, atau Surabaya. Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Pada masa VOC di Indonesia, Salatiga menjadi kota militer di bawah kekuasaan VOC. Pada masa tanam paksa, Salatiga menjadi tempat tinggal orang-orang Eropa yang bekerja di perkebunan. Karena letak Salatiga yang berada di sekitar perkebunan. Dan strategis karena berada pada jalur utama Solo dan Semarang. Pada tahun 1917, Salatiga ditetapkan menjadi Gemeente atau Kota Madya oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari terbentuknya Gemeente Salatiga tidaklah untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat di Salatiga, tetapi untuk menjamin kehidupan golongan atas. Setelah Gemeente didirikan, mulailah kota diperindah, jalan-jalan besar diperbaiki dan diaspal. Dibangun juga gedung sekolah, gedung perkantoran, tempat hiburan, tempat rekreasi, pasar, sarana olahraga, rumah sakit, terminal, dan tempat ibadah dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Perkembangan penduduk di Salatiga juga terus bertambah. Hingga tahun 1920 penduduk Salatiga mencapai 18.985 jiwa. Adanya berbagai sumber daya alam yang dihasilkan Salatiga dan sekitarnya saat itu membuat perekonomian Salatiga terus berkembang. Letaknya yang strategis membuat Salatiga menjadi kota yang banyak disinggahi pedagang sebagai kota transit. Maka kebutuhan akan transportasi pun mulai banyak diperlukan untuk mengangkut hasil pertanian dan memobilisasi kegiatan penduduk di Salatiga. Tidak diketahui persis sejak kapan bis mulai ada di Indonesia. Yang jelas setelah kendaraan bermotor menggantikan kuda sebagai alat transportasi pada sekitar tahun 1905 di kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya. Kemudian keberadaan bis mulai muncul sebagai moda transportasi. Lalu di Salatiga, Jawa Tengah, masuknya kendaraan mesin pada tahun 1920-an juga membuat intensitas penggunaan dokar mulai menurun. Pada masa itu, sarana transportasi massal di Salatiga mulai beralih menggunakan kendaraan bermotor, dan ini dipelopori oleh PO Esto. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan transportasi yang dibutuhkan masyarakat Salatiga dan sekitarnya merupakan sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang tinggal di Salatiga untuk mengembangkan usaha transportasi. Perusahaan transportasi ini dimiliki oleh seorang pengusaha dari etnis Tionghoa yang bernama Kwa Jang In. Pada tahun 1920, Kwa Juan Ing membeli beberapa mobil kecil yang digunakan sebagai taksi. Mobil tersebut digunakan untuk melayani penumpang ke berbagai tempat di Salatiga maupun keluar wilayah Salatiga sesuai dengan keinginan penumpang. Pada masa itu, mobil menjadi barang mewah yang tidak semua orang bisa menaikinya.
Kebanyakan penumpang saat itu adalah orang-orang Belanda dan kaum priayi. Adanya mobil juga sangat membantu mereka dalam melakukan perjalanan dinas. Alhasil, karena mendapat respon yang baik, Kwa Chuan Ing mulai meluaskan usahanya dengan membeli beberapa bis kecil pada tahun 1921 untuk mendirikan perusahaan otobus yang diberi nama PO Esto, sebuah singkatan dari Erste Salatiga C Transport Onderneming. Bis tersebut awalnya hanya memiliki rute Salatiga Tuntang dan Salatiga Beringin. Pemilihan rute ini karena dua daerah tersebut memiliki stasiun kereta api yang menuju kota-kota besar seperti Semarang dan Surakarta. Bis yang beroperasi pertama pada masa itu berkapasitas 16-18 orang. Dengan merek mobil yang digunakan saat itu adalah Ford. Tidak semua orang bebas menaiki bis ini dan duduk di mana saja, karena tempat duduk pada bis dibagi menjadi dua. Untuk tempat duduk bagian depan diberi jok empuk dan menghadap ke depan. Biasanya bagian depan hanya untuk penumpang dari golongan orang-orang Belanda. Sedangkan tempat duduk bagian belakang diberi rotan dan menghadap ke belakang untuk orang pribumi. Adanya perbedaan fasilitas, maka tarif yang ditetapkan juga berbeda. Tarif untuk jurusan Salatiga Beringin dan Salatiga Tuntang sebesar 20 sen untuk golongan 1 dan 10 sen untuk golongan 2. Orang yang menaiki bis Esto hanya kalangan orang kulit putih seperti orang Eropa, orang Cina, dan Timur Tengah atau orang Arab yang tinggal di Salatiga. Sedangkan untuk masyarakat pribumi hanya orang-orang yang berada dan mampu yang biasanya menaiki bis Esto. Pada tahun 1930, Kwa Chuan Ing mewariskan perusahaan Esto ini kepada putranya, yakni Kwa Hong Po. Lalu kemudian PO Esto semakin berkembang dengan jarak tempuhnya yang terus meluas, meliputi sebagian besar wilayah Jawa Tengah mulai dari Beringin, Suruh, Ambarawa, Semarang, Solo, Magelang, Sragen, Purworejo, Kutoarjo, Kendal, Kudus, dan Pati. Kala itu armadanya pun disebut-sebut telah mencapai 100 unit. Karena pada era tahun 1930-an memang belum ada PO pesaing lainnya. Kesuksesan PO Esto juga dipengaruhi oleh semakin baiknya jaringan jalan darat Karesidenan Semarang. Semua rute yang ditempuh sudah diaspal kecuali rute Salatiga Kopeng Magelang. Tak lama setelah berkembang pesat, PO Esto juga harus terkena imbas perekonomian dunia yang sedang terpuruk di masa itu. Pemasukannya tak sebanding lagi dengan banyaknya hutang bensin kepada BPM, yang merupakan anak usaha dari Royal Dutch Shell di Hindia Belanda atau Pertamina-nya Belanda di Indonesia. Sebagian bis Esto akhirnya diambil oleh BPM. Sebagian bis Esto lainnya juga jatuh ke perusahaan otobus Adam. Lantas Esto hanya menyisakan beberapa bis saja. Pelayanan rute Esto mau tak mau diperkecil jadi sebatas Beringin, Suruh, dan Ambarawa. Masalah yang dihadapi oleh Esto tak berhenti di situ. Menjelang invasi Jepang ke Indonesia, sebagian besar armada Esto termasuk awaknya diambil paksa oleh Belanda untuk menghadapi Jepang. Sebagai kompensasinya, pemilik PO Esto dijanjikan bisa membeli armada baru dengan harga murah di kemudian hari. Saat Jepang berkuasa, lagi-lagi bis Esto kembali dirampas. Tetapi pada tahun 1948, berbekal surat sakti dari pemerintah Belanda, pemilik PO Esto bisa membeli 10 buah bis dengan harga yang relatif murah. Kemudian pada tahun 1974, PO Esto mulai serius bermain di sektor angkutan umum. Sebanyak 10 unit truk yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut hasil bumi, akhirnya mereka jual untuk membeli 8 unit bis bermesin Chevrolet.
Dan setelah itu, usahanya pun kembali bangkit dan berkembang lagi. Namun sayangnya pada tahun 1998, krisis moneter menghampiri. PO Esto lagi-lagi menghadapi situasi sulit untuk membeli suku cadang bis yang notabene harganya mengikuti dolar Amerika menjadi masalah yang berat. Tahun demi tahun telah dilalui oleh PO Esto dan telah melalui banyak lika-liku dan pasang surut dalam usahanya. Dan sangat disayangkan akhirnya pada tahun 2016 PO Esto hanya tinggal tersisa 4 armada bis yang melayani trayek Salatiga Ambarawa. Di tahun itu juga PO Esto telah pamit dari dunia transportasi bis tanah air karena usahanya tidak lagi balik modal. PO Esto kini memang sudah tak lagi beroperasi. Namun kisah dan sejarah panjangnya turut mewarnai sebuah revolusi dan perkembangan transportasi tanah air. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.